Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan penyerapan air pada tanaman itu diatasi dengan cara membuka stomata untuk melakukan penguapan. Nah, pada tanaman tertentu itu mempunyai daun yang sangat lebar. Khususnya pada tanaman hidrofit atau tanaman yang hidup di air. Itu mempunyai daun yang lebar. Ini adalah salah satu bentuk adaptasi morfologi pada tanaman. Nah, pada video ini akan membahas tentang adaptasi. Apa sih adaptasi? Adaptasi itu sama dengan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi itu mempunyai arti kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Pada video ini akan membahas tentang adaptasi morfologi tapi pada tumbuhan. Oke? Untuk adaptasi morfologi itu sendiri secara umum adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh, baik itu pada hewan maupun pada tumbuhan, yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Nah, pada tumbuhan itu contoh pada tanaman bunga teratai, itu mempunyai daun yang lebar. Ini tujuannya adalah untuk memperluas bidang penguapan, mengingat tanaman ini berada di atau hidup di air. Nah, otomatis penyerapan itu dengan leluasa, dengan jumlah cukup banyak. Maka dari itu diimbangi dengan penguapan yang cukup besar. Nah, dengan apa? Dengan memperluas helaian daun. Dengan luasnya helaian daun, maka stomata yang ada di daun jumlahnya banyak. Dengan demikian akan membantu memperluas bidang penguapan atau transpirasi. Selain pada teratai, pada tanaman eceng gondok tanaman eceng gondok adalah tanaman yang hidup di air. Nah, ini beradaptasi selain dengan daunnya yang lebar, juga dengan cara mempunyai akar yang banyak yang berfungsi supaya tidak terbalik ketika berada di air. Nah, bunga teratai, eceng gondok itu disebut tumbuhan hidrofit karena hidup di air. Berbeda dengan kaktus. Kalau kaktus kebalikannya dengan tanaman hidrofit seperti eceng gondok dengan bunga teratai. Kalau kaktus itu adaptasi morfologinya dengan memiliki daun yang berukuran sangat kecil, berbentuk seperti jarum. Nah, ini adalah contoh tanaman hidrofit pada bunga teratai. Bisa kalian lihat daunnya sangat lebar. Nah, ini eceng gondok. Nah, bisa kalian lihat daunnya lebar, punya akar ini seperti ini ya. Jadi akar banyak. Saya ulangi lagi supaya tidak terbalik ketika berada di air. Nah, saya tekankan lagi, teratai, eceng gondok disebut tumbuhan hidrofit karena hidup di air. Dengan adaptasi morfologinya, daunnya lebar supaya stomatanya banyak. Nah, dengan stomata banyak akan mempercepat terjadinya proses penguapan. Nah, beda dengan kaktus. Kalau kaktus daunnya dalam bentuk duri, akarnya menyebar. Ini ya, untuk apa? Menyebar luas. Nah,
bisa kalian perhatikan bagaimana cara adaptasi pada tanaman kaktus. Batang yang bisa menyimpan air, makanya batangnya kelihatan tebal. Sistem akar tersebar luas di tanah ini untuk tujuannya adalah menyerap air di area yang lebih besar, mengingat di daerah yang ditumbuhi kaktus itu daerah yang banyak kekurangan air. Dengan menyebarnya akar, maka otomatis akan memperluas bidang penyerapan air di akar. Daunnya yang terbentuk seperti duri dan dilapisi lilin ini untuk mengurangi penguapan air dan menghalau pemangsa. Nah, saya tekankan lagi, karena mengingat hidupnya kekurangan air, maka dibantu akar yang tersebar luas sehingga memperbanyak bidang penyerapan, kemudian dibantu dengan daun berupa duri untuk mencegah terjadinya penguapan. Oke. Jadi kaktus ini termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Jadi batang yang besar itu juga termasuk adaptasi morfologi. Jadi di kaktus itu adaptasinya morfologi ya, batang yang berdaging, kemudian daun berupa duri, kemudian akar yang tersebar luas. Ya, jadi batang tanaman kaktus mampu menampung volume air yang cukup besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Bisa kalian lihat. Nah, ini kaktus termasuk tanaman xerophyte. Apa itu xerophyte? Adalah tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah air atau di daerah kekurangan air atau disebut di daerah kering. Nah, jadi fungsi adaptasi di sini adalah memperoleh makanan, menghindari diri dari serangan musuh, dan tentunya akan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, otomatis akan menghindari diri dari kepunahan. Demikian tentang adaptasi morfologi pada tumbuhan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.